الحادي رسول Assalamualaikum warahmatullahi الله wabarakatuh. وكل Untuk seluruh jamaah yang sudah hadir, mohon untuk mengisi register dengan cara scan barcode yang ada di layar. رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian Ahad virtual dakwah kreatif ini dengan judul Menggapai Hidayah dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai dengan acara pertama yaitu bincang inspiratif. Untuk ini Ana undang rekan Ana, Uti Riana. Assalamualaikum Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan akh Siddiq. Menerima ilmu dan nasihat dari guru-guru dan sahabat-sahabat kita. Insya Allah kita akan berbincang mengawali kajian utama sih sebenarnya. Kita akan berbincang dengan dua narasumber yang Masya Allah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman berharga ya. Saat ini beliau menjabat sebagai Vice President Syariah Services dan Customer Experience CIMB Niaga Syariah. Ya, tanpa berpanjang lebar, kita undang beliau untuk berbagi ilmu dan informasinya. Assalamualaikum, Ukht Murni Hernawati, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, luar biasa, senang banget bisa ikut di kajian dakwah virtual kreatif ini. Benar-benar kreatif sih. Aku ikut kajian dan di dalam kajian itu Ustadz tuh membahas surat Al-Baqarah dari ayat 275 sampai 279. Tahu dong isinya, itu benar-benar Allah tuh berfirman tentang ancaman bagi mereka yang mendekati bahkan terlibat dengan riba. Berperang sama Allah gitu. Mungkin di dalam keseharian ya perlu ada sesuatu, kalau kita dalam keadaan ragu gitu ya, kita perlu ada sesuatu yang bikin kita tuh khawatir dan takut gitu. Jadi kayaknya momentum itu bikin saya benar-benar rasanya ini saatnya harus meninggalkan perbankan konvensional untuk belajar perbankan syariah. Dan mungkin ini berkah di pandemi ya, jadi ternyata Masya Allah masih sangat stabil gitu. Makin seru kalau kita undang narasumber kedua ya, yang sudah ditunggu-tunggu mungkin nih ceritanya oleh kita semua. Sebelumnya tapi kita akan simak dulu informasi yang berikut ini. Hai, CIMB Niaga Syariah. Kita lanjutkan bincang inspiratif pagi ini ya, yang membuat Dok Ica memutuskan untuk menjadi seorang muslimah. Iya, makasih Mbak Riana. Kalau ditanya momen, mungkin awalnya itu adalah tadi betul dari hikmah pandemi ini ya. Alhamdulillahnya nggak kena gitu ya, malah dapat hikmah gitu. Jadi saya malah melihatnya kok ajaran Islam itu inline dengan kondisi sekarang ya, di mana kita di kemana-mana harus pakai masker, nggak boleh jabat tangan dulu gitu, kemudian harus rajin cuci tangan gitu kan. Itu saya lihatnya seperti muslimah yang memakai niqab, jaga wudhu gitu, dan nggak mau bersalaman dengan yang bukan mahram gitu kan. Nah, kalau momennya berawal dari situ gitu. Ya saya malah jadi tertarik gitu, pengen tahu apa sih manfaat wudhu, apa sih manfaat gerakan sholat, tapi semuanya itu dari sisi medis, dari manfaat-manfaat secara kesehatan dulu gitu awalnya ya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk datang ke Mualaf Center, kemudian Masya Allah langsung dijelaskan tentang tauhid, tentang rukun iman, rukun Islam gitu, dan dengan itu saja, bekal itu saja, akhirnya saya mantap tuh untuk bersyahadat gitu. Di Al-Quran surat Al-Maidah ya, ayat 116, Bismillahirrahmanirrahim, itu yang terjemahannya dibilang, Allah bertanya gitu kepada Nabi Isa gitu, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, sembahlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah gitu. Terus Nabi Isa menjawab gitu, bahwasanya maha suci engkau ya Allah gitu ya, yang yang semuanya tuh nggak ada yang tersembunyikan buat Allah gitu. Sekiranya aku pernah mengatakan hal itu, pasti engkau telah mengetahuinya gitu. Aku nggak bisa mengatakan yang bukan hakku gitu. Itu yang saya
kayak kebuka gitu ya. Kayak Kaget dong ya. gitu Waduh, ya, ada gitu. sanggahan yang sangat-sangat Iya. harfiah gitu ya. Bahkan Nabi Isa sendiri menyampaikan, iya ya, gitu. Itu sih mungkin kalau bisa secara singkat momen yang membuat akhirnya mantap gitu untuk kembali fitrah sebagai muslim. Masya Allah, iya. Sahabat-sahabat yang mimpi sekali pingin banget berangkat haji atau umroh, jangan cuma mimpi, kita harus action ya Riana ya, benar ya Dok Ica ya? Yes. Action pertamanya adalah dengan membuka rekening tabungan ID Pahala. Ada satu pertanyaan lagi dari Ukti Emita. Mau tanya ke Dok Ica, bagaimana dokter menghadapi keluarga yang pastinya sangat menentang hijrahnya dokter menjadi muslim? Nah, ini harus mempersingkat video 1 jam yang di YouTube itu menjadi 30 detik. Tafadhali. Ya, makasih pertanyaannya ya. Waktu itu saya berpikir semua yang mereka lakukan terhadap saya itu menurut saya sih manusiawi ya, pasti kaget, pasti kecewa dan sebagainya gitu. Tapi ya udah, saya balik lagi, semua kembalikan kepada Allah lagi gitu. Dan satu yang saya tahu di dalam Quran juga bahwa kita kan tetap harus ya menghormati orang tua, berbuat kebaikan kepada non muslim supaya nanti justru mereka boleh lihat Islam di dalam kita gitu. Kepada narasumber, Ikhwati Fillah, maaf kita harus menyudahi ya karena sangat terbatas waktu. Kepada narasumber, Ukti Murni Hernawati, Vice President Syariah Services dan Customer Experience CIMB Niaga Syariah, dan Dr. Gigi Karisa Grani, jazakumullah khairan katsiran untuk kesediaan waktu dan sharingnya pagi ini ya. Ikhwati Fillah, demikian sesi bincang inspiratif. Kita masih akan menyimak ya setelah ini, masih panjang nih ya acaranya. Kita akan menyimak pengalaman Ustadz Mukhlas seputar berkuliah di Kota Nabi, Madinah Al-Munawwarah, kemudian disambung dengan kajian oleh beliau, hafizahullah. Untuk itu saya kembalikan kendali ke acara ke Aksidik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ukti. Kita dengarkan dulu tilawah Al-Quran oleh Ustadz Muhammad Qadir Ramadan dari PPTQ Ibnu Abbas. Waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله Sadaqallahul azim. Assalamualaikum Ustadz Mukhlas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, tadi kita sudah sama-sama nih mendengar kisah inspiratif yang mana dalam masa pandemik seperti ini Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita untuk menjadi mu'alaf. Dan ternyata ekonomi syariah bisa bertahan dan berjaya di masa pandemik seperti ini, Ustadz. Nah, bagaimana nih pendapat Ustadz nih melihatnya dari sisi perspektif Islam, Ustadz? Oke, Ustadz, tafadhol Ustadz untuk menghemat waktu, silakan Ustadz dimulai saja Ustadz kajiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para hadirin yang alhamdulillah sudah diberikan rezeki kesehatan, waktu yang luang bisa berkumpul bersama di kajian kreatif ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengumpulkan kita dalam keadaan yang sehat sehingga terus bisa untuk menimba ilmu-ilmu yang benar yang mana datangnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin 3 ini adalah poin di mana kita menjadikan Al-Qur'an menjadi pedoman kita agar kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, selain tadi doa dan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz tuh dulu ketika pertama kali Iya. Masuk sekolah Universitas Islam Madinah itu Iya. itu pertama kali gimana Ustadz, dari mulai dari Jakarta ceritanya misalnya. Oke. Gimana cara ngedaftarnya, terus bagaimana tip and triknya seperti itu silakan Ustadz. Ya, boleh. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra, terlebih karena universitas kita yang di Madinah ini hanya menerima putra ya, hanya laki-laki saja. Ketika saya sampai di kota Nabi, melaksanakan ibadah umroh di melaksanakan umroh di Mekah, kemudian ketika kita berkunjung berziarah ke kota Madinah, saya sempatkan bersama beliau untuk berangkat menuju kampus Universitas Islam Madinah, membawa berkas-berkas dan langsung tes. Jadi kalau kita punya rezeki bapak anaknya diumrohkan, itu di sana insya Allah bisa diterima untuk tesnya ya, untuk tesnya diterima, langsung bertemu dengan panitia penerimaannya dan dites, diajak ngobrol. Kalau dia tidak bisa bahasa Arab ditranslate, ada translate-nya. Jadi di sana itu ada seperti ini ya, badan eksekutif mahasiswanya, BEM-nya ada di sana, itu namanya PPMI Madinah. Jadi Bapak Ibu yang kiranya anaknya sudah dekat lulus SMA atau mungkin sudah lulus di tahun ini, bisa memfollow Instagram, ada itu akunnya PPMI Madinah. Di situ dijelaskan secara gamblang bagaimana cara pendaftaran, cara mengikuti mendaftar di Universitas Islam Madinah. Apakah sudah ada pertanyaan? Silakan bertanya, mau bertanya tentang masalah tadi menggapai hidayah boleh, atau bertanya tentang, udah ada nih Ustaz. Ya. Ini dari Evi Juli Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jika hidayah kemudian dicabut dari iman seorang hamba, apakah itu sebuah konsekuensi terhadap iman yang lemah? Atau apakah itu tanda bahwa Allah tidak mencintai hamba tersebut? Silakan Ustaz. Tafadhol. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Sungguhnya keimanan seorang itu akan bertambah dan berkurang. Alhamdulillah. Ustaz, ini kayaknya sudah ada akan bertanya secara live nih Ustaz. Ada Bapak Jeffrey Abdurrahman dari Makassar. Betul ya Ustaz ya? Betul nih, admin ya? Oke, bisa ditampilkan mungkin? Ya. Assalamualaikum Pak Jeffrey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Afan, antum dari mana? Makassar. Alhamdulillah. Silakan langsung aja bertanya ke Ustadz. Silakan. Alhamdulillah. Saya dapat WA ini dari grup. Saya mualaf juga dari Christian Advent. Alhamdulillah itu banyak belajar juga. Nah, tak kala dapat pesan terusan di WA ini, saya langsung ikut bergabung. Saya pikir tidak ada salahnya karena untuk menambah akidah saya. Nah, mau tanya Ustadz langsung. Alhamdulillah. Bagaimana kiat-kiat untuk terus istiqomah? Jangan sampai kita mendapatkan ilmu tapi kita tidak kerjakan, sehingga itu akan menggoyahkan iman kita dan tidak menjaga keistiqomahan kita. Oh, ternyata ada pertanyaan lanjutan nih yang akan live langsung. Aki Bobby ya. Oke, silakan Aki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan nih untuk Ustaz. Dia biasa hidup dengan dunia maksiat. Dia penuh dengan segala kebutuhan yang dia punya itu ada selama dia di dunia maksiat ini. Dari ekonomi dia tuh semua terpenuhi lah, mulai dari sandang pangan untuk ibunya, terutama untuk ibunya ya, untuk anak-anaknya dan untuk istrinya. Dia ini mendapat hidayah untuk keluar dari dunia maksiat. Sekali-sekali lu datanglah Bob ke rumah gue sekarang ini. Gue udah nggak ada rumah lagi yang lebih bagus dibandingkan kandang burung.
bisa hidup bertahan selama gue hijrah seperti ini. Mulai berpikir-pikir untuk kembali ke dunianya dia demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Gimana menurut Pak Ustadz langkah dan baiknya untuk bisa memberi dia niat untuk istiqomah kepada niat dia untuk keluar dari dunia maksiat. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Pelajaran bahwasanya hijrah ini nantinya pasti banyak cobaan-cobaan yang diberikan kepada kita. Cobaan-cobaan inilah yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Maka nasihat saya kepada orang yang sudah berhijrah, bersabarlah dan terus tetap kuat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan mungkin bisa disajikan. Oke, dari Bapak Gigi ini. Assalamualaikum Ustadz, bertanya nih. Doa dan amalan terbaik apa untuk menarik rezeki dan berkah? Mohon bimbingannya Ustadz. Untuk aku jalani di setiap doa dalam sholat. Baik Ustadz, silakan. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'an. Sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang thayyib, yang bagus, yang baik, yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari Ustadz, silakan Ustadz terakhir. Mungkin sekian dari saya. Mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib